ya. Ada yang nilainya 90 ya. Tapi ada juga yang masih di angka 30 ya. Jadi nanti bisa untuk ini seperti cermin ya. Anda kalau nggak pernah bercermin itu nggak pernah tahu ya. Saya tambah jerawat atau enggak ya. Mukanya tambah cantik atau tidak ya. Maka kita bercermin. Nah, kalau masih kurang kita bisa obati jerawatnya ya. Kita bisa bekerja lebih keras, belajar lebih keras supaya nanti UTS-nya itu lebih baik lagi. Ya, untuk jangka pendek ya, jangka panjangnya supaya Anda semua bisa menguasai ya, knowledge and skill-nya, ya, pengetahuan dan keterampilannya. Oke, kita lihat dulu. Muncul ya, tidak muncul. Miskan. Nah, kok screen-nya nggak muncul ya? Sebentar. Ini kok nggak muncul? Share screen. Nah. Bisa muncul ini. Ini yang muncul apa ya? LMS. LMS. LMS-nya sudah. Oke. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Overhead cost itu merupakan total dari indirect dan direct cost ya. Jadi overhead cost overhead cost itu overhead cost overhead pabrik itu ada dulu jawabnya. A, B, C apa D ini? A, Pak. Ya, semua A, ya, Pak. tidak langsung. A, Pak. Nah, oke. Ya, terima kasih. Berikutnya ya. Proses costing itu cocok untuk perusahaan apa? Ya. Bricklaying, oil, refilling, hospital, transport. Pak. Ya. B, Pak. B. Yang B, Pak. Oil refilling firms, Pak. B. Yang B ya. Jadi oil ya, yang hospital, transport, kemudian ini perusahaan yang melayani pemesanan ini ya,
break ya. Waktu bata itu pakai job order ya. Oke. Yang ketiga, cost counting dikembangkan karena adanya keterbatasan limitation dari apa? Apa? Oke. Apa? Limitation dari financial accounting ya. Akuntansi keuangan itu lebih ke menyusun statement keuangan ya. Aset, kemudian di posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, dan kewajiban. Nah, kemudian di laba rugi ada pendapatan dan biaya-biaya. Tetapi yang ke cost-nya itu masih belum ya. Kerinciannya. Terus berikutnya which is paid to labor who has engaged gaji yang dibayarkan untuk tenaga kerja yang bekerja di produksi itu disebut apa? Direct cost, D, Pak. Ya, direct cost ya. Kalau yang apa? Tidak langsung yang ke overhead itu indirect cost. Oh, sorry, kemana ketutup? Nah. Kemudian berikutnya klasifikasi cost bermanfaat untuk ABC apa D? Mengklasifikasi atau menggolongkan cost-nya itu enggak apa? 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 Ya. Mengidentifikasi cost, Pak. Atau mengenali cost-nya. Oke. Ya, jadi yang masih salah diingat-ingat atau bisa dicatat ya. Atau Anda bisa foto ya. Ingat-ingat ya, dipahami. Nah, nanti dibuka lagi di bukunya ya. Kalau kita salah juga nggak apa-apa. Ternyata saya jawabnya salah. Anda, oh di buku seperti ini Pak. Nanti boleh dibetulkan. Nah, elemen dari cost. Itu ada berapa? 3, Pak. 3. Pak. 3, Pak. Apa saja? Material, labor, sama expense, Pak. Ya, betul. Materials, labor, dan overhead. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oke. Terus, bahan tidak langsung atau bahan penolong ya, yang digunakan dalam produksi diklasifikasikan atau digolongkan ke dalam C, Pak. production overhead. Ya, oke. Ya. Terus nah. Cost of sales plus profit itu sama dengan apa? Cost dari penjualan itu sama dengan COGS ya. Dan untuk service atau jasa itu namanya cost of sales. Kalau barang cost of goods sold ya. Ditambah laba itu sama dengan apa? Selling price, Pak. Betul. Harga jual ya. Jadi kita membuat produk atau ingin menjual jasa itu cost-nya berapa, ditambah laba, itu berarti harga jualnya. Nah, harga jual dikurangi cost-nya itu ketemu profit. Oke. Nah, 9. Yang mana yang merupakan prosedur terbaik untuk akumulasi cost
ya untuk yang digunakan ketika ada produksi massa. Proses costing, Pak. Ya, produksi massa, proses costing. Oke. Terus, nah, ini gampang juga ini soalnya ya. Formulanya Y sama dengan $20.000 per 4X. Ketika aktivitasnya 15.000, maka kosnya berapa? B, Pak. 80. 80.000, Pak. Ya. 4X, 4 kali 15.000 itu 60.000 tambah 20.000. Ya, ini gampang nih. Semoga betul semua ya. Istilah kos itu apa? Kos adalah ABCD. Pengertian kos adalah apa? C, Pak. Ya, nilai yang dikorbankan untuk membuat atau memperoleh barang atau jasa. Oke, itu kos ya. Berikutnya dalam rentang relevan, nah, A, B, C, D apa? Dalam rentang relevan itu A, Pak. biaya kos per unit tetap. Kos variabel per unit berubah. Itu A. B, keduanya total. Anda harus membedakan total dan per unit ya. Total kos variabel dan total kos tetap itu tetap atau konstan. Yang C, keduanya kos variabelnya dan total kos tetapnya itu berfluktuasi atau berubah-ubah. Yang D, kos variabel per unit tetap, kos tetap per unit berfluktuasi atau berubah-ubah. Yang betul mana? D, Pak. D, Pak. B. D. D, delta. Ya, Ya, delta ya. D itu D, variabel Pak, D. kos per unit tetap, tapi total variabel kosnya itu berfluktuasi. Ya. Kemudian biaya tetap, kos tetap itu per unitnya berfluktuasi, berubah-ubah, tapi totalnya tetap. Nah, kalau A ini per unitnya tetap, salah ya. Totalnya yang tetap untuk fixed cost. Nah, variable cost per unitnya tetap, tapi total variable cost-nya berubah-ubah. Ya. Maka jawabannya adalah D. Ya, ini yang sering biasanya langsung ke A karena fixed cost itu tetap. Nah, tapi apa? Kalau per unitnya nggak tetap. Yang tetap adalah total fixed cost. Yang berubah-ubah adalah total variable cost. Oke, nanti dilihat lagi di cost behavior ya. Kemudian nah, ini gampang ini. Kadang-kadang soalnya itu berlimpah, tapi yang dipakai itu hanya satu saja. Ya. Nah, ini coba jumlah WIP-nya berapa ini? Overhead WIP. Jadi kadang-kadang datanya memang dikasih banyak, tapi yang dipakai hanya satu atau dua. Gimana? Berapa? Jawabannya apa? ABCD. Overhead cost-nya berapa ini? Saya jawab B, Pak. Apa? B. B dari mana? Jadi kan itu direct labor-nya
180%. Nah, yang overheadnya adalah 80% dari direct labor, Pak. Jadi berapa kali berapa? 80% dikali 180. Jadi 140. 180 apa 180.000? 180 apa 180.000? 180.000, Pak. Ya, ribunya jangan hilang ya. Oke, jadi yang dipakai ini hanya direct labor cost 180.000 ya. Nah, ini memang untuk menguji. Anda paham nggak? Kalau nggak paham, bingung dengan banyak angka ini. Ya. Jadi ini hanya gitu caranya melihat pengetahuan kita. Ya. Jadi hanya 80% kali 180.000 ketemu 144.000. Terus, ini gimana? 16 ya. Cuma 3 lagi. Kira nih. Oh, harusnya 4 kali 3 ya. Mudah-mudahan ada nih. Ketika pekerjaan sudah selesai, itu cost-nya 4.500 dan nanti akan dijual dengan harga jual 7.000. Ya. Maka untuk mencatatnya itu apa ya jurnalnya? Jurnalnya akan meningkatkan apa dan menurunkan apa? Yang B, Pak. Yang B, Pak. Ya, meningkatkan dan menurunkan WIP-nya itu 4.500. Nanti jurnalnya debitnya finished good inventory 4.500 dan kreditnya WIP atau BDP barang dalam proses 4.500. Oke, ya. Nah, ini harusnya ada 4 pilihannya ya. Oke. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan adalah COGM, cost of good manufacture, harga pokok yang cost barang yang diproduksi. COGM, cost of goods manufacture. Cost barang yang diproduksi. Itu berapa ini? Nah, di sini dikatakan tidak ada WIP awal dan WIP akhir. Ya. Maka COGM sama dengan production cost. Jadi COGM itu kan kalau di formulanya adalah production cost atau manufacturing cost ditambah WIP awal ya, atau beginning WIP dikurangi ending WIP ketemu COGM. Ya. Nah, kalau tidak ada beginning dan ending, maka nanti sama juga rumusnya. Manufacturing cost atau production cost ditambah WIP awal 0 dikurangi WIP akhir 0 juga. Maka ketemu COGM sehingga manufacturing cost sama dengan COGM. Ya. Jadi sekarang manufacturing cost-nya berapa ini? Manufacturing cost apa rumusnya? Material ditambah Direct material betul. Tambah direct labor tambah factory overhead. Overhead, ya betul. Factory overhead. Nah ini apa? Direct materialnya berapa? 180.000. 180.000, betul. Terus direct labor-nya 214.000. 214.000. Terus manufacturing overhead-nya berapa? Yang dimasukkan yang applied atau yang actual? Actual, Pak. Applied. Applied ya. Yang dimasukkan yang applied. Jadi 180 tambah 214 tambah 226.
14 tambah 26 ini yang kan angkanya sudah enak ini. 14 tambah 26, 40. 40 tambah 180. 40 10 ya. 6, 20. Ya. Jadi direct material 180.000, labor 12.000, manufacturing overhead apply 2.000. Sudah kuliah. Ya, 20 ya. Oke. Terus nah ini perusahaan itu menghitung tarif overhead hitungan di muka berdasarkan jam mesin untuk departemen permesinan dan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung untuk departemen perakitan. Datanya ini hanya diminta untuk menghitung, gampang nih. Predetermined overhead, tarif overhead dihitungan di muka untuk departemen permesinan, machining, dan perakitan assembly. Berapa? Yang permesinan berapa? $5, Pak. $5. Berapa dibagi berapa? $15.000 dibagi 3.000. $15.000 dibagi 3.000, betul, karena berdasarkan jam mesin. Ini mesin hours. Yang berikutnya berdasarkan direct labor cost. Berarti berapa dibagi berapa? 1.000 dibagi 4.000, Pak. Ini yang perakitan toh. Assembly. Perakitan ini sebelah kanan ini. Tadi yang permesinan 15.000 dibagi 3.000. Ketemu 5.000 per jam mesin. $5 per jam mesin. Kalau yang perakitan berapa dibagi berapa? 10.000 dibagi 20.000 dibagi 10.000. Ya. Overhead-nya kan 20.000 nih. 20.000. Dasarnya apa? Direct labor cost. 10.000. Jadi 20.000 dibagi 10.000. Kalau sama-sama dolar atau rupiah dikalikan 100%. Ya. Jadi 20 dibagi 10 berapa? 2 toh. 2 kali 100%, 200%. 200%. Oke. 5% dan $5 per jam mesin dan 200% atau 2 kali. Nah, itu. Nah, sekarang perusahaan EBC ini mempunyai estimasi cost, atau cost yang diestimasi, diperkirakan. Nah, ini seperti ini datanya. Terus Anda diminta apa ini? Berapa predetermined overhead rate, tarif overhead yang ditentukan di muka ketika perusahaan membebankan manufacturing overhead cost ke pesanan berdasarkan direct labor hours, jam kerja langsung. Jadi tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung berapa dibagi berapa? BOP-nya berapa nih? Factory overhead cost-nya berapa? Ayo. Mulai dari apa? Yang termasuk factory overhead? Indirect material. Indirect material 5.000 ditambah Rent of factory equipment. Nah, rent of equipment 16.000 ya, 5.000 tambah 16.000. Salary of production Salary of supervision. production ini 5 tambah 35 dulu ya biar gampang ya. 40.000 tambah 16 berarti 56.000.
Tambah lagi nggak? Halo? Ya, Pak. 56.000 dibagi berapa? Dibagi 8.000. Dibagi 8.000 karena berdasarkan direct labor hours. Nah, 56 dibagi 8 ketemu tuh 7 dolar. Oke. Terus apa mau ya? Nah, ini kan. Oke. Ini berapa under applied, over applied-nya berapa itu? Under applied, over applied itu apa? Jadi overhead pabrik yang sesungguhnya actual dikurangi dengan overhead pabrik yang Applied dibebankan overhead. atau applied. Diselisih antara actual overhead dan applied overhead. Actualnya sudah ada toh. Actual overheadnya berapa? 118.000. 118.000. Applied overheadnya berapa? 100.000, Pak. Ya, dari mana? Pertama dicari predetermined overhead rate ya. Tarif overhead yang ditentukan di muka. Caranya di sini berapa? Caranya menghitung tarif berapa dibagi berapa? Tarif overhead itu kan diperoleh dari apa? Anggaran overhead cost atau budgeted overhead cost dibagi dengan estimated activity. Ya, activity-nya apa? Bisa pakai jam mesin, jam kerja langsung, bisa juga cost tenaga kerja langsung, ya macam-macam ya. Kalau di sini dibagi apa? Dibagi dengan 10.000, Pak. apa? 10.000 Estimated direct labor. labor. Jadi overhead cost-nya berapa? Overhead-nya? 100.000 Ya, betul. dibagi 100.000 dibagi 10.000 itu ketemunya $10 ya. $10 per DKL atau per DLH, direct labor hours. Nah, 10 dikalikan dengan actualnya 11.000 ketemu applied. Ya. 10.000 dikalikan 11.000 ketemu berapa? 110.000, Pak. Ya? 111.000, Pak. Nah, 118.000 dikurangi 110.000 ketemu 8.000. Ya. 8.000 over applied atau under applied? Under applied, Under Pak. applied. Karena applied-nya 110.000, actual-nya 118, berarti under. Ya. Oke, berarti ini under applied. Ya, yang masih bingung dipelajari lagi ya, karena ini dipakai terus di penghitungan overhead. Ya. Jadi ngitungnya overhead itu kita pakai ini, nggak pakai actualnya. Ya. Nah, actualnya itu nanti dibandingkan under applied atau over applied, baru nanti di laporan laba rugi itu dikoreksi. Ya. Tapi yang dibebankan ke cost production cost itu yang applied-nya. Nah, ini under applied atau over applied nanti akan dijadikan dasar untuk koreksi laba ruginya ya. Kalau under applied nanti berarti harus ditambahkan, berarti nambah COGS. Kalau over applied itu harus diturunkan, disesuaikan dengan actualnya, berarti COGS-nya dikurangi. Ya. Oke, nanti dibaca lagi. Terus berikutnya adalah 20. Belum mulai, Nak. Oh, kamu baru tak kira-kira Anggi. Ngajar. Oke, sebentar ya. Ada interupsi dari anak saya. 20 terus sebentar nih, kalau hilang. Nah, ini.
22 ya. Ya. Nah ini terkait dengan job atau order ya, pekerjaan atau pesanan 356C, datanya ini Anda diminta untuk menghitung COGS per unit. Nah, COGS itu kos barang yang terjual ya. Itu Anda harus ingat ya. Pertama cari COGM ya. COGM adalah pertama manufacturing cost atau production cost ya. Manufacturing cost itu sama dengan kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, plus kos overhead pabrik. Nah, ditambah WIP awal, kurangi WIP akhir, ketemu COGM. Tambah finish good awal, kurangi finish good akhir, ketemu COGS. Nah, tapi karena WIP dan finish good-nya nggak ada, maka di sini manufacturing cost atau production cost sama dengan COGS-nya. Ya, itu harus diingat-ingat ya. Jadi ditanya COGS, tapi kok tidak ada info tentang finish good dan WIP, maka COGS-nya akan sama dengan manufacturing cost atau production cost. Oke, berarti berapa ini COGS-nya? Direct material tambah direct labor tambah overhead. Ketemu berapa? Halo? 41. Totalnya dulu. Total COGS-nya berapa? Sebelum per unit. COGS sama dengan manufacturing cost. Berarti berapa tambah berapa tambah berapa? 55.000, Pak. Berapa tambah berapa? Dulu. 27.400 400. 9.600. Stop dulu. Tambah 9.600. Ini oleh pembuat soalnya sudah dibuat angka yang enak ya. 400 tambah 600 kan 1.000. Biasanya begitu ya. Nah, berarti ini kan 27.000 tambah 10.000 ya. 37.000 ya. 37.000 ditambah berapa? 4.000. 4.000 ya. 27 tambah 4 piro? 41.000. Sorry. 37 tambah 4, 41.000. Terus tambah lagi enggak? Iya. 41.000 tambah 14 atau enggak? Enggak. Enggak ya, karena ini production. Kalau selling and shipping itu masuk ke selling expense atau marketing expense ya. Nah, ini non production cost. Nah, production cost hanya bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Maka ini ketemu tadi 41.000 dibagi dengan 2.000. 2.000. Ketemu berapa? 20,5 dolar. Ya, 20,5. Nah, ini diingat-ingat ya. Nanti kalau UTS keluar kamu udah bisa. Ini gunanya kita kuis. Terus soal berikutnya. Saya kira mau tekan. Nah, ini. Oke. Yang ditanyakan adalah jumlah kos tenaga kerja langsung, direct labor cost yang dibebankan dan overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan 777C. Nah, JKL-nya berapa ini? DLC, direct labor cost-nya. Yang apa? 7.000. Nah, cara mencarinya gimana? Jadi awalnya yang 24.000 dolar dikurangi 6.000 dolar sama dengan 18.000 dolar. 18.000 dolar itu apa? Itu adalah factory overhead ditambah dengan direct labor-nya, Pak. Ya betul ya. Jadi
production cost atau manufacturing cost kan terdiri dari direct material cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Ya. Totalnya 24.000. Material cost-nya 6.000. Maka kalau dikurangi, tadi 24 dikurangi 6, 18.000 itu adalah direct labor plus factory overhead. Nah, oke, setelah itu gimana caranya? Kita sudah dapat 18.000, terus? Ya, setelah itu saya nganggapnya itu 250% karena kan factory overhead-nya 150%, direct labor-nya 100%. 100%, oke ya. Nah, oke ya. Oke, jadi bisa begitu ya. Jadi ini seperti itu. Setelah itu ketemu 250% direct labor, terus gimana? 250% direct labor cost sama dengan 18.000 ya. Ya, Pak. Terus setelah itu Anda cari apa? Setelah itu cari direct labor-nya, Pak. Nah, direct labor cost-nya sama dengan berapa? Berapa dibagi berapa? 100% dibagi 250% dikaliin 18.000, Pak. Oke, ya. Jadi bisa begitu ya. Jadi karena yang 250% ini kan 150% of direct labor itu factor overhead. Berarti yang 100%-nya kan direct labor cost. Maka tadi dicari oleh siapa ya? Jessica ya ini. Untuk mencari direct labor cost-nya 100 per 250 kali 18.000 ketemu 7.200. Untuk yang 150% berarti 150 plus per 250 kalikan 18.000 ketemu 10.800. Oke, betul ya. Atau Anda bisa juga ini 150% itu 1,5. 1,5 DLH untuk factor overhead, untuk overheadnya menjadi 1 DLH. Maka 1,5 plus 1 menjadi 2,5 DLH. 2,5 DLH sama dengan 18.000. Maka DLH sama dengan 18.000 dibagi 2,5. Ketemu 7.200. Ya, bisa juga seperti itu ya. Bisa juga ini adalah 1,5 DLH untuk factor overhead dan untuk DLH itu 1 kali DLH atau 100%. Anda bisa seperti itu sehingga nanti mencari DLH-nya berapa? DLH-nya adalah sebesar 18.000 dibagi 2,5. Nah, 7.200. Mencari overhead pabriknya 1,5 kali DLH. Oke, sama aja ya. Benar ya? Jadi kalau ada soal seperti ini mungkin kayaknya banyak yang salah ini ya, karena masih banyak yang nilainya di bawah 50 ya. Berarti ini soal-soal seperti ini mungkin masih banyak yang salah. Oke, ini dicermati ya, yang masih belum tahu dicoba sendiri, kalau nggak tahu nanti tanya yang jawab tadi ya, Jessica, atau tanya ke saya nggak apa-apa. Oke. Terus nomor 2. Ya. Tadi Pak. Oh, udah ya barusan ini. Oh ya, ini barusan. Nah, ini yang di Hilo method. Ketemu berapa? Ini anu ya, ini apa? Kuncinya salah ya, ini jadi ini nanti saya betulkan semua ya. Ya, Hilo method kan pertama cari B-nya ya. Ya, variable per unitnya adalah selisih cost tertinggi terendah dibagi dengan selisih antara unit atau volume tertinggi dikurangi terendah. Maka cost variable per unit itu sama dengan 7.100 dikurangi 2.700 itu sama dengan berapa?
4.400, Pak. 4.400, oke. Dibagi dengan 1.600 dikurangi 600 dibagi 1.000. Jadi 4.400 bagi 1.000 ketemu 4,4. Nah, setelah ketemu 4,4, maka Anda cari fixed cost-nya ya. Itu adalah total cost-nya dikurangi dengan variable cost-nya. Itu ketemu fixed cost. Karena fixed cost tambah variable cost ketemu total cost-nya. Maka kita cari salah satu. Yang paling rendah aja enggak, angkanya lebih kecil ya. Berarti 600 ya. 600 dan 2.700. Maka mencari biaya tetapnya adalah 2.700 dikurangi 600 kali 4,4. 600 kali 4,4 2640 ya. 2F. Nah, 2.700 dikurangi itu. Ketemu 60 ya. Maka persamaannya menjadi 60 plus 4,4x. Maka kalau 1.000 berarti sama dengan 60 ditambah 4,4 kali 1.000. 4460 ini harusnya ya. Nah, ini harusnya 4460 tapi enggak ada jawabannya, berarti saya benarkan semua ya. Dipelajari lagi high and low method ya. Nah, ini jawabannya apa sih kita anggap benar ya? Oh ya, 4. Nah, ini harusnya 4460 ya, keliru. Oke. Terus 25. Nah, ini akan menyebabkan meningkatnya berapa? 40% sales. Nah, depresiasi termasuk di situnya ya. Tidak ada perubahan sediaan utang dan receivable piutang. Maka kalau seperti ini akan meningkatkan kas berapa? Pak. Dikurangi 40% sales, dikurangi administrasi 25.000, dikurangi depresiasi enggak? Depreciation included in the expenses. Berarti depresiasi termasuk di biaya ini. Sudah masuk, berarti enggak perlu dikurangi depresiasi ya. Maka ketemunya 275. Ya, jadi dikurangi 40%-nya kan 200, 500.000 dikurangi 200, 300.000 dikurangi 25.000 ketemu 275. Oke, terus berikutnya cost objek adalah apa? A, B, C, D. Cost objek yang mana? A, B, C, atau D? Halo? Oh, ini masuk mana ya? Kemana ke sini? Yang mana, Mbak? Cost objek adalah yang mana nih? A, B, C, D? Halo? Saya jawab D, Pak. Ya, cost objek itu bisa berupa produk, departemen, maupun layanan. Definisinya apa cost objek? Tempat diukurnya atau terjadinya diakumulasikan cost. Ya. Jadi semacam wadah cost atau cost itu melekat di mana? Ya. Di item aktivitasnya itu diukur ya, dan diakumulasi.
Nah, bisa produk, departemen, atau jasa. Maka ini semuanya betul. Oke. Nah, yang dicari di cost itu apa aja? Direct material, manufacturing, direct labor. Oh, ini semua jawaban. Ini karena diacak ya. Semua jawaban benar maksudnya. Yang masuk ke job cost itu yang mana? Halo? Halo? Ini yang mana nih? Semuanya, Pak. Semua, Pak. Semuanya, ya semuanya. Yang material cost, manufacturing overhead dan direct labor cost. Oke. Nah, ini untuk mencatat penerbitan atau pengeluaran barang bahan baku dari gudang ke produksi. Ya. Itu jurnalnya apa ya? Jadi bahan baku itu dikeluarkan dari gudang masuk ke bagian produksi. Yang C, Pak. Ya, betul. Debitnya WIP, kreditnya material atau sediaan bahan. Oke, betul. Ya. Terus terakhir, belum nih, masih belum terakhir. Untuk mencatat kos tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja langsung, ya. Tenaga kerja langsung gimana caranya? A, B, Yang C, D, D. Pak. Yang D. D, ya, WIP dan wages payable. Oke. Robot company dari berkos, kemudian predetermined overhead ya. Berdasarkan presentasi biaya tenaga kerja langsung. Berapa tarif overhead-nya? Overhead-nya berapa ini overhead-nya? 50%, Pak. Oke, overhead-nya berapa? Overhead-nya Overhead cost-nya berapa? itu 600. Ya benar, ya 600. 600. 600 dari mana? Dari ending inventory-nya kan 2.600 Terus, dikurangin 2.000, Pak. Yang direct material sama ya, direct labor. ya dikurangi direct material 800, direct labor 1.200. Jadi tinggal 600 itu adalah overhead. 600 dibagi dengan 1.200 ya, direct labor cost-nya. Berarti 50%. Oke, betul ya. Ini terakhir. Ya, ini terakhir. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu yang ini apa? PR-nya kemarin ya. Nah, PR. Nah, yang belum dibahas P ya. P52 sama P53. Nah, 52 sama 53 ya. Nah, silakan yang sudah kan sudah dikerjakan itu ya, tanggal Anda tinggal menampilkan saja ya. Salah nggak apa-apa ya. Silakan untuk P52 dan 53. Oke. Ini supaya nanti kalau
ujiannya mirip-mirip seperti Anda bisa. Kalau sekarang nggak dibahas, ini nggak bisa ya nggak bisa terus. Silakan. Coba bahas. Nggak harus betul ya. Kadang-kadang kita belajar dari kesalahan. Ya, Pak. Kalau saya mau coba presentasi, Pak. Jessica ya? Iya, Pak. Ya, kelompoknya Jessica iki kelompoknya Kelompok 1, Pak. kelompok 1 ya. Saya tak lihat dulu. Jessica nomor 1. Nomor berapa ya presensinya, Jis? 20004. Yang paling belakang aja, 3 angka di belakang. 004, 006. Kamu aja dulu. Oh, Jessica 004 ya. Ya nanti disusul temannya. Ya. Oke. Ya silakan Jess dulu. Ya, baik, Pak. Jadi buat Sam bisa share screen aja. Ya. Baik, sudah nampak ya teman-teman dan Pak Hans juga. Langsung bisa dimulai sama Epi. Oke. Terima kasih. Bukan. Ya, udah cukup. Yuk, silakan. Deborah. Halo, Deborah. Deborah. Baik, Pak. Mungkin saya yang duluan aja, nggak apa-apa. Ya. Yang Okay. pertama itu kita buat di account-nya material. Teman-teman bisa sambil dilihat di halaman 80 sama 89 ya soalnya. Di bulan April tanggal 1 itu ada 2.700. Itu kita bisa lihat di halaman 89 di order information poin yang C. The balance in this account was 2.700 on April 1. Terus ya betul ya. Saldo 1 April itu 2.700. Ya. Ya, ditambah dengan ada pemasukan lagi di raw material purchase, pembelian material di order information yang poin E di order item in April. Itu ada raw material purchase $11.550. Oke. Lalu yang sisi pengurangan itu di data yang order item in April, poin E yang tadi sama, indirect material use, jadi yang udah kepake itu $2.790 dan juga yang direct materials yang udah kepake di job yang 2.200, job 2.300, job 2.400 dan job 2.500. Job 202 ya? Ya, maaf Pak. Ya, 205, job 206, job 207. Teman-teman bisa lihat yang di sisi kanan ataupun yang ada stabilo warna hijaunya itu sudah aku tambahin semua. Jadi yang job 204 ada perubahan, ada pengurangan. Kita bisa lihat yang di halaman Sebentar, 80. yang direct material dulu. Itu dari 202 ya? 202 berapa? 202 dari mana? 50 yang di halaman 89, Pak. Yang kan during April show the following itu job 202 di halaman 89 atas. Oke, ya betul ya.
1250, 555, terus 204, 2970, 204, Yang 204 itu kalau saya benar, betul. April 2970 toh. Kok kamu 970? Jadi gini Pak, yang kalau menurut saya ya Pak, Nah, di April yang tanggal 30 itu kan 2970. Sementara yang di April tanggal 1 oh ada ya. Diselisihkan ya. Oke. ya Pak. Ya betul. Oh, ini karena posisi pada 30 April, yang satu posisi 1 April. Ya, berarti selisihnya adalah pemakaiannya. Benar ya? Oke, 970 tambah 2.500 tambah 1980 tambah 207 itu 2450 karena belum ada ya tanggal 1-nya. Jadi enggak dikurangkan. Ya betul. Nah, ini yang siapa yang nyekel 5970 itu kamu kasih bold kuning coba. Yang 5970 yang direct material situ. Angkanya 9705. 9705. Nah, situ. Kasih kuning. Nah, 9705 yang di material juga supaya nanti lebih jelas. Oke ya. Mencarinya dari sini ya. Ya, silakan lanjutkan Jessica. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah setelah itu yang di sisi debit dan sisi kredit sama-sama di total, lalu kita selisihkan dan debit saldo akhirnya adalah debit 1.755. Lalu kita masuk ke WIP yang ada keterangan di soal di halaman 89 order information poin A itu yang masih di dalam proses adalah job 203 dan job 206. Oke. Lalu itu kita cari satu-satu yang direct material di job 203 di saldo April 1, April tanggal 1 itu direct materialnya yang job 203 adalah 1480 di halaman 88. Oke. Ditambahkan dengan yang halaman 89 atas, $555. Oke. Yang direct labor-nya 203, job 203 itu yang di bulan April tanggal 1, halaman 88, Oke. 1000. Ditambahkan yang halaman 89 itu diketahui dari soal 75 jam dikali per jamnya itu 20. dibayar $20. Itu Betul. ketemunya $1.500. Oke, ya. Lalu yang applied overhead-nya halaman 88 800 ditambahkan itu yang applied overhead ini 80% dari direct labor. Jadi Ya. 80% dari 1.500 adalah 1.200. Ya, betul, ya. Oke. Lalu yang job 206 kita lihat yang di halaman 89 itu direct materialnya 1980 ditambahkan dengan direct labor-nya ada 50 jam dikali per jamnya $20. Itu $1.000 hasilnya. Lalu applied overhead-nya adalah 80%-nya dari direct labor. Itu 800. Lalu kita jumlah semua ketemunya $10.315. Jadi di sini kenapa applied overhead-nya saya kasih 80%? Karena saya berpikir dari yang applied overhead-nya di soal di awal yang udah diketahui di job 201, job 202, job 203, sama 204 yang on April tanggal 1, itu adalah applied overhead-nya 80% dari direct labor. Ya, betul. Betul sekali ya. Jadi polanya seperti itu. Kalau applied overhead itu pasti sama kalau berdasarkan
JKL, ya JKL berdasarkan JLC, direct labor cost, ya direct labor cost pasti kalau 80% ya semua 80%. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini perlu diperhatikan ya. Mencarinya itu tadi sudah benar ya. Posisi tanggal 1 April itu ada pesanan yang belum selesai adalah 201, 202, 203, dan 204. Ya. Nah, yang ada di perusahaan, sorry. Yang sudah selesai 201. Yang belum selesai, in process, 202, 203, dan job 204. Nah, kemudian selama bulan April ini itu dikerjakan pesanan 202, 203, 204, 205, dan 206. Ya, ini cukup banyak ya. Nanti di UTS mungkin keluar seperti ini. Cuman mungkin saya ringkes ya lebih sedikit pesanannya ya. Tapi konsepnya ini Anda harus paham. Nah, kemudian diketahui juga pada akhir bulan 30 April itu kosnya 204 dan 207 ditampilkan di situ. Sehingga tadi Jessica bilang untuk 204 pemakaiannya berarti finish good akhir bulan dikurangi finish good awal bulan. Oke. Terus diketahui juga pada akhir bulan itu yang belum selesai adalah 203 dan 206. Maka kalau ditanyakan tanggal 30 April WIP-nya berapa? Ya WIP-nya adalah untuk yang 203 dan 206. Itu jawaban nomor 1 untuk WIP ya. Saldo WIP-nya berarti di 203 dan 206 karena di other information ya. Ini tulisannya other tapi bacanya A ya. Other information itu 203 dan 206. Sudah betul ya. Untuk yang Barren Material Control 1755 ini ya. Iya, Pak. Nah, coba yang 175 di bold biru ya, biar jelas. Ya. Ya, tolong ya asrotnya. Asrot, asisten sorot. Yang kiri, setelah 14.000. Nah, paling kiri, Mbak. Kiri. Anda kursornya di kiri kanan aja. Nah, yang material itu. Paling bawah. Nah, dikasih biru. Ya, ini 1755 dan 10315 yang biru juga ini. Jawaban nomor 1 ya itu. Nah, udah turun dikit kiri, kok kanan. Wis mau cedak ya. 10315. Nah. Oke, ya itu ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Yang nomor 2 bisa dilanjutkan oleh Willem. Terima kasih kesempatannya, Jess. Ya, kita mau lanjut ke nomor 2. Nomor piro ya, William? Saya Geraldus Willem 006, Pak. Oke, 006. Ya, silakan. Jadi Pak Hans dan teman-teman itu kita untuk di poin kedua atau instruksi kedua itu kita diminta tolong untuk membuat jurnal 202 untuk bulan April. Nah, di sini itu kita bisa ketahui bahwa work in process atau WIP itu nilai 4.850 itu semua berasal dari proses produksi dari selama bulan April. Nah, itu berada di debit. Lalu untuk kreditnya sendiri itu komponen yang itu ada material senilai
$1.250 itu untuk selama bulan April. Lalu ada pay rate itu 2.000, itu berasal dari 100 dikali $20. 100-nya sendiri itu kita bisa lihat dari halaman 89 teman-teman. Di bagian 202 itu ada 100, lalu 20-nya, $20 itu berasal dari sebentar. Yang material gimana? 1.250 dari mana? Pak, apa namanya? Itu 202. ini Pak. Bisa di-scroll ke atas, tolong Sam. Tadi Pak udah dibahas di bagian atas Pak. Ya coba di lagi. Ya itu Pak scroll. Nah ini Pak, materialnya Pak, 1.200. Yang ini Pak, bagian pojok kanan Pak. Job Nah, 202 1250 itu adalah yang masuk proses ya. ya Tapi Pak. di situ sudah tambahkan 1.250-nya ini. Oke. Yang lain dicermati ya. Kalau saya sudah tahu. Jadi kalau saya tanya itu cuman biar yang lain itu ngerti dari mana asalnya itu loh, supaya nanti kalau UTS bisa ya. Oke. Jadi dari data halaman 89 1202 itu ada bahan yang masuk 1.250 untuk menambah saldo tanggal 1 Januari 202 yang sudah ada 2.000 itu. Jadi nanti total dari materialnya adalah 2.000 tambah 1.250. Oke. Terus yang payroll? Ya. Berarti kita lanjutin ya teman-teman dan Pak Hans. Yang payroll itu ketemu 2.000 teman-teman, itu semua dari teman-teman bisa memperhatikan dulu di halaman 89 di bagian job 202. Di situ yang direct labor per hours itu 100. Lalu $20 kita dapat dari order information point B, yang mana disitu jelaskan bahwa per jamnya itu $20. Maka menghasilkan $2.000. Lalu overhead itu 80% dikali direct labor. Nah itu sama kayak yang prinsipnya di awal tadi juga teman-teman. Oke, betul ya. Itu untuk mencatat yang masuk proses produksi ya. Bahan, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang masuk ke proses produksi untuk pesanan 202. Terus berikutnya. Oke Pak. Lalu teman-teman kita pindah ke jurnal yang berikutnya. Bagian bawah yang finish good itu di situ ditemukan 9.550. Itu berasal dari 4.700 ditambah dengan 4.850. Nah, 4.700 sendiri itu bisa teman-teman lihat di halaman 88 bagian in process di 202 itu senilai 4.700. Oke, itu persediaan awalnya itu 4.700 untuk keseluruhan ya. Oke, ya. Terus lalu ditambah dengan WIP-nya teman-teman itu senilai 4.850. Lalu kita temukan nilai 9.550. Nah, lalu WIP-nya kita kreditkan senilai nilai yang sama yaitu 9.550. Yang kedua ini debit finish good, kredit WIP 9.550 itu mencatat apa? Untuk mencatat yang Anda buat kredit WIP untuk mencatat material yang sudah jadi, Pak. Material yang sudah jadi. Barang yang sudah jadi. Ya, Pak. Barang yang sudah jadi, yang sudah diselesaikan. Oke, terus? Lalu kita masuk ke cost of goods sold, itu nilainya sama teman-teman seperti yang di atas, yaitu 9.550. Lalu kita di situ akan mengkreditkan finish good, karena di konteks ini kita menjual apa yang sudah kita produksi tadi.
Oke, jadi barang yang sudah diproduksi itu dijual. Debit COGS, Ya. kreditnya finish good. Betul. Ya. Terus Oke. berikutnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman. Lalu untuk jurnal berikutnya itu ada akun receivable dan juga sales. Akun receivable itu berada di sisi debit senilai $14.325. Lalu diikuti di sisi kredit senilai sama 14.325. Nah, untuk mendapatkan 14.325, kita bisa melihat pada halaman 89 teman-teman, tepatnya di order information point D, itu dijelaskan bahwa 50% dari 150% dari total cost. Oke, Nah, ya, betul ya. itu Ya. bisa kita temukan 150% dikali 9.550 dan kita temukan nominal 14.325. Gitu. Oke, betul. William benar. Yang lain tolong dicermati. Dan William sendiri juga nanti kalau utas seperti ini jangan sampai nggak bisa ya, karena Anda sudah mempresentasikan ini ya. Oke, terima kasih William. Terima kasih juga Pak Ya, kesempatannya. untuk yang berikutnya menghitung COGS di bulan April. Iya, baik Pak. Untuk selanjutnya, Ini misal ya. iya Pak, NIM 045. Iya, betul Pak. Oke. Yang ketiga itu kita hitung COGM-nya atau harga pokok produksinya. Nah, ini kan sebelumnya udah disajikan informasi bahwa yang masih dalam proses itu job 203 dan 206. Jadi kita cari yang sudah selesai yaitu 202, 204, 205, dan 207. Bentar. Teman-teman diperhatikan ya, yang sudah selesai berapa? Yang sudah selesai itu job 202, job 204, sama 205, dan 207, Pak. Kok tahu dari mana? Kok tahu kalau yang itu yang sudah selesai? Itu karena sebelumnya kan ada informasi bahwa yang masih diproses itu yang 203 dan 206. Oke, jadi dari other information yang belum selesai 203 dan 206. Maka di luar itu berarti sudah selesai ya. Iya, Pak. Oke, berarti yang sudah selesai berapa tadi selain 203, 206, 201? Coba ulangi Michael. 201? Yang sudah selesai itu 202, 204, 205, dan 201 sudah itu? 207. 201 sudah dari dulu ya. 1 April sudah selesai 201. Terus yang lagi 20 berapa? 202? Iya, Pak. Sepertinya yang 201 tertinggal, Pak. 201 kan sudah selesai, tapi 1 April sudah selesai, jadi nggak diulang lagi. Terus yang lain lagi mana? 202, terus berapa Mbak? 204, 205, dan 207. Oke, betul ya. Jadi selain 203 dan 206. Oke. Ya. Nah, terus silakan. Untuk mencari job yang 205 itu mencari total cost-nya yang pertama. Benar Mbak. Jadi COGM bulan April tidak dimasukkan yang 201 karena yang 201 itu statusnya di 1 April sudah selesai, maka ini masuk COGM Maret. Iya, Pak. Yang lain perhatikan ya. Jadi iya, kenapa di COGM ini 201 tidak masuk? Karena pada tanggal 1 April awal bulan statusnya sudah selesai. Maka ini masuk COGM bulan Maret. Nah, bulan April itu yang memang belum selesai dan ada proses produksi di bulan April. Oke, teruskan. Iya, Pak. Yang pertama job 205, teman-teman bisa sambil dibuka juga di buku pada halaman 89. Itu yang paling atas ada direct materials. Untuk job 205 itu sebesar $2.500. Dan kemudian ada direct labor itu 105 dikalikan dengan 20. Ya, oke. Ketemu 2.100. Kemudian untuk applied overhead yaitu 80% dari direct labor.
yaitu 1.680, kemudian dijumlahkan dan ketemu hasilnya $6.280. Kemudian Stop dulu. Lain kali ini pakai rumus-rumus ya, jangan angka ya. Kalau ini Excel rasa words ya. Jadi iya, Pak. yang ada penjumlahan 6 ini harusnya penjumlahan dari atas ya, sum dari atas itu ya. Oke. Ini oke, nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya gitu ya. Jangan sampai Excel tapi kita nggak pakai rumus. Ya. Oke, terus. Ya, Pak. Kemudian yang job 202, yaitu diketahuin direct materials-nya 2.000, kemudian ditambahkan dengan 1.250 yang sudah kita temukan sebelumnya. Kemudian hasilnya 3.250. Mbak, kursornya taruh di 3.250, diklik. Nah, itu juga harusnya nanti ditambahkan. Ini adalah plus 2.000 plus 1.250 gitu yang ke depan ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian direct labor-nya itu diketahuin 1.500 dan ditambah 2.000, itu hasil yang sudah kita cari sebelumnya. Ketemu $3.500. Kemudian applied overhead-nya yaitu 1.200 ditambah 1.600. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Willem. Ketemu hasilnya 2.800. Kemudian ditambahkan semuanya, ketemu total cost-nya sebesar $9.550. Kemudian job yang 204, itu direct materials-nya 2970. Kemudian direct labor-nya 2.200 dan applied overhead-nya 1.760. Oke. Kemudian ditambahkan, ketemu total cost hasilnya $6.930. Oke. Kemudian yang terakhir job 207. Itu direct material sebesar 2.450, direct labor sebesar 1.900, applied overhead 1.520. Kemudian ketemu total cost-nya sebesar $5.870. Kemudian hasil dari total cost dari keempat ini kita jumlahkan, yaitu job 202 sebesar 9.550, job 204 sebesar 6.930, job 205 sebesar 6.280, dan job 207 sebesar 5.870. Semuanya dijumlahkan ketemu hasilnya $28.630, Pak. Oke, itu ya lain kali itu dijumlahkan ya. Jangan Baik, ditulis Pak. begini. Terus yang 202 misalnya itu jangan ditulis angka tapi sama dengan yang 202 di sini. Ya gitu ya. Jadi ada linknya. Jadi begitu Anda buat sana, nggak usah nulis lagi. Sama dengan itu dan nanti keluar angkanya. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Samuel. Oke, jadi OGM-nya ketemu itu ya. Ya. Oke, terus yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 akan saya jelaskan. Nama saya Samuel, Pak. NIM 042. 042, bentar. 04 Samuel Antono ya. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke. Di nomor 4 ini kita mencari over apply atau under apply di bulan April. Ya. Nah, actual overhead-nya itu 9.365 didapat dari ini penjumlahannya di sebelah kanan, yaitu depresiasi dari factory equipment sebesar 1.375, lalu ada indirect labor 2.500, terus factory rent and utilities 2.700, indirect material use 2.790, dan ditotalkan menjadi 9.365. Lalu yang apply overhead-nya dari job 202 kan diketahui 80% tadi dari soal yang nomor 2 itu diketahui 80% dari factory overhead. Nah, jadi 80% dikali ini 100-nya itu 100 jam mesinnya bekerja dikali $20 itu harga dari yang
other information. Di total 1.600. Job 203 juga seperti Ya. itu penghitungannya. Yuk, Eh, ketemu. 75 jam kerja dikali $20 dikali 80% sama dengan 1.200. Lalu di job 204 ada perbedaan karena job 204 sebelumnya sudah diketahui, maka tinggal di pengurangan saja, yaitu 800. Lalu job 204. Oh ya, yang yang ada data di situ. Ya, oke. ya 204. Terus 205 sama dengan 202 dan 203 harus dicari dengan dikali 80% dan jam kerja dikali $20. Ketemu yang 205 1.680, yang 206 ketemu 800. Lalu di job 207 belum tidak ada info sebelumnya, jadi langsung cuma ada satu info di halaman 88, maka Oke. langsung 1.520. Ya, betul. Lalu di total menjadi 7.600. Oke. Dan actual overhead masih lebih besar dari apply overhead. Jadi kesimpulannya, jawabannya under apply overhead sebesar 1.765. Oke. Ya. Nah, ya, itu ya dijumlahkan pakai rumus bisa lagi ya. 1 Iya Pak, nanti 65 dibenarkan. under applied, betul ya. Oke, terima kasih. Berikutnya terakhir. Sama-sama Gross Pak. profit-nya. Siapa yang gross profit? Deborah. Deborah, Anda paling ini paling sedikit ini gross profit. Oke, silakan Deborah. Deborah nomor 46 ya? 48. Iya Pak. Ya. Yang nomor 5 mencari gross profit per April. Nah, di sini job yang digunakan itu job 201, job 202, dan job 205 karena sudah terjual. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bagian cost dan sales-nya. Nah, yang bagian cost ini untuk job 201 sebesar 8.450. Itu sudah finish dan datanya diperoleh dari soal di halaman 88 job 201. Oke, Nah, betul. yang berikut job 202 itu sebesar 9.550. Untuk perhitungannya teman-teman bisa melihat pada tadi penjelasan pada pertanyaan nomor 3. 202 di nomor berapa? Nomor 3. Job 202 coba dinaikin. Ya. Ya cukup. Ada 9.550 ya sudah dihitung di COGM-nya itu ya. Oke. Terus 205. Terus untuk job 205 juga sama juga tadi di perhitungan nomor 3. Nomor 3 ada 205. Kiri-kiri. 6280 betul. Ya. Turun lagi saya. Nah, terus totalnya? Nah, terus totalnya itu ketemu 24.280. Nah, yang berikut dari sales-nya itu untuk perhitungan. Tahu dari mana? Kalau yang dijual 201, 202 dan 205. Itu diketahui dari soal Pak. Yang pertama untuk job 201 sudah finish. Dan tadi di soal. Kenapa yang dipilih 201, 202 dan 205 ini? Jadi Pak, kalau menurut anggapan kelompok kami, job 201 ini kan yang on April sudah selesai, udah finish. Betul. Lalu, yang selesai kan semua selesai kecuali 203 dan 206. Ya. Terus? Pak, lalu kalau dari kami sendiri, kan kita lihat lagi nih Pak, yang beside working selain yang 204 sama 207, nah yang diketahui apa namanya summary-nya itu yang di halaman 89, ya summary, itu yang di halaman 89 adalah job 202, 203, 205, sama 206. Lalu yang 203 dan 206 itu kan masih diproses, jadi tinggal yang 202 dan 205. Pak. Yang diproses 203 dan 206 ya? Iya Pak.
Yang masih diproses itu 203 dan 206. Berarti selain itu sudah selesai semua. Iya, Atau sudah selesai, Pak. 201, 202, 204, 205, 207. Kok tahu yang dijual itu 201, 202, dan 205 dari mana? Dari yang selesai toh. Yang selesai kan ada berapa? 201, 202, 204, 205, 207. Ada 5. Nah, Anda tahu dari mana yang dijual 201, 202, dan 205? Jadi kalau menurut kelompok kami sih Pak, itu Ah, karena yang 202, 3, 5, sama 6 itu diketahui COGM-nya, dan yang udah selesai kan berarti 202 dan 205-nya. Kalau yang 204 yang dan kalau 200, diketahui COGM-nya itu berarti sudah selesai semua. Sudah selesai toh. ya Pak, COGM April itu baik yang selesai maupun tidak selesai kan tetap dihitung toh, ada 23, 206 itu. Jadi dihitung semua toh. ya Pak. Nah, jadi yang gini, Mbak. Yang belum selesai 203, 206. Selain itu sudah selesai, ada 5. Anda tahu dari mana yang 21, 201, 202, 205 itu dijual, itu tahu dari mana? Itu Pak yang tadi saya bilang. Bibi. Tahu. Ini kan yang belum, yang sudah selesai itu ada 5 ya. 201, 202, 204, 205, 207. Nah, Anda tahunya ada 3 itu yang dijual itu dari mana? Coba dijelaskan. Kalau dari yang dihitung COGM kan dihitung semua. Kecuali 201 kita harus menghitung semua COGM-nya. Coba yang COGM nomor 3 tadi coba dinaikin, coba yang dinaikin, Mbak. Coba COGM-nya dinaikin. Layarnya dinaikkan bisa. Nah, waktu mencari COGM kan dari 202, 204, 205, 207. Nah, itu COGM di bulan April itu ya 20. Nah, karena ini belum selesai, belum dihitung ya. Nah, ngitungnya nanti setelah selesai ya, karena pesanan ya. Pesanan akan dihitung ketika selesai. Ya. Ketika selesai dihitung. Kalau belum selesai, belum dihitung. Maka kita abaikan yang 203 dan 206. Ya, betul itu. Ya. Kalau proses per bulannya, akhir bulan harus dihitung. Ya. Jadi kalau proses costing, tiap akhir bulan dihitung. Kalau job order costing itu tiap selesai diproduksi baru dihitung. Ya. Oke, terus, nah itu ya. Nah, terus tadi yang selesai ada 5. Kenapa Anda tahu ini dari mana gitu? Ngertinya ini sekondi. Coba yang lain bisa ikut berpendapat ya. Dari kelompok lain boleh ya. Tahunya dari mana itu kok? Kok ketemu, kok ngerti 201, 202, 205 udah dijual. Berarti yang belum yang 204 dan 207 ya? Ya Pak. Nah, Anda tahunya dari mana itu? Apa dari mimpi semalam ya? Dapat wahyu? Oh, semalam saya mimpi Pak yang dijual itu yang 201, 205. Jadi saya tulis di situ atau piye? Enggak Pak. Jadi dari Gimana? kelompok kami, karena kan yang selama bulan April itu yang di halaman 89, 202, 203, 205, 206. Jadi kami menganggapnya cuma yang 202 dan 205 yang dimasukkan. Yang 204 dan 207 itu enggak kami masukkan, Pak. Itu. Piye? Sorry. Ulangi gimana?
Jadi Pak, dari yang halaman 89 itu Oke. kan yang lebih didaftarkan COGM-nya mereka itu ada 202, 203, 205, dan 206. Lalu kan yang 203 dan 206 itu masih diproses, belum terjual. Nah, Wah, menurut bukan belum terjual, bahkan belum selesai. ya Pak. Nah, Nah, menurut kami cuma yang 202 dan 205 itu. Lalu yang udah selesai yang 201. Makanya ditambah 3 itu doang, Pak. oh, enggak itu Ya, enggak ada informasi itu ya. Ada yang bisa menjelaskan dari kelompok lain? Jangan pada tidur nih. Jessica ini ya, Anda lihat dari halaman 88, ya Pak. tanggal 30 April, itu finish good yang ada di perusahaan ada 204 dan 207. Ya Pak. Berarti kita ngitungnya 5 ya Pak jadinya yang terjual. Yang sudah selesai, berapa tadi? 201, ya toh? Ya Pak. 201, 202, 204, 205, 207. Betul? Iya Pak. Yang masih ada di perusahaan pada akhir bulan, sudah selesai tapi masih ada di perusahaan, itu berapa? 204 dan 204 dan 7. 207. Berarti yang terjual adalah, benar Anda itu 201, 202, 204-nya nggak masuk karena masih ada di perusahaan. Terus 205. Nah, itu kenapa kok itu yang Anda tahunya dari sini? Karena apa? Di buku halaman 88 di akhir bulan masih ada job 204 dan 207. Berarti yang sudah selesai dan sudah dijual di luar 204 dan 207. Paham ya? Oh ya Pak. Makasih. Jadi yang sudah selesai, Anda catat coba. Yang sudah selesai 201, 202, 204, 207, 205. Nah, yang ada di perusahaan ada 204 dan 207, berarti yang sudah terjual di luar dan yang 2 ini. 204, 207 itu sudah selesai tapi belum dijual. Sisanya berarti yang selesai dan sudah dijual. Itu 201, 202, dan 205. Oke? Gitu ya. Nah, maka salesnya tadi 150% kali 24, 250. Itu yang penting ya. Nah, benar sudah selesai tapi masih dalam perusahaan. Berarti sisanya adalah yang sudah selesai dan terjual. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Ya. Saya kira PR itu sudah cukup ya mewakili untuk job order costing. Kita akan bahas sebentar tentang proses costing ya. Proses costing. Bentar.
Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Oke. Nah, sebentar ini proses costing ya. Ini lewatin aja. Ya. Jadi untuk produk massa itu menjadi sangat penting. Nah, persamaan perbedaannya, alirannya ya. Nah, ini yang penting di sini ada proses penghitungan unit ekuivalen. Ya. Unit ekuivalen. Ya. Ada equivalent unit of production yang membedakan dengan job order costing. Oke. Yang produksinya massa, kayaknya sudah ya data ini ya. Saya sepintas sudah ya manufacturing. Nah, ini untuk produksi Coca-Cola atau Pepsi Cola. Nah, contoh-contohnya ini. Oke, nanti saya share aja di LMS PPT-nya. Nah, ini job order cost system itu untuk masing-masing pesanan. Kalau proses itu ke satu rangkaian proses produksi, maka nanti kaitannya dengan proses produksi atau departemen produksi. Nah, produknya unik seperti undangan itu, kalau ini seragam dan dalam jumlah yang besar. Nah, kayaknya kan paling sudah ya ini WIP-nya itu per pesanan. Ya. Kalau ini WIP-nya itu per departemen. Nah, oke. Nah, kesamaan dan perbedaannya ada di buku juga ini. Sama-sama pengakumulasian, ada bahan baku, ada langsung ke pabrik. Nah, kemudian dibebankan ke GL. Nah, metode pembayaran yang berbeda. Kalau tadi pakai 2 departemen atau 3 departemen, kalau yang pesanan itu sesuai dengan pesanannya. Nah, job order itu 1 WIP, kalau proses multiple WIP. Ya, tergantung jumlah departemen atau proses produksinya. Nah, ini job order ke job cost sheet, ya, namanya job cost sheet, dan proses namanya production cost report. Perbedaannya, nah, job order itu akan dihitung tadi OGM-nya tadi kan dihitung ketika produknya sudah selesai, gitu. Nah, ketika sudah selesai, when job completed. Nah, kalau proses pada akhir periode, akhir bulan. Gitu. Nah, kalau unit cost tinggal dibagi dengan unit. Jadi sama juga dibagi dengan unit yang diproduksi, kalau ini unit yang dipesan. Nah, tadi ini apa rangkumannya 1 WIP, multiple WIP. Ya. Nah, kemudian job cost sheet, production cost report, masing-masing pesanan ini masing-masing atau setiap periode, kemudian cost untuk masing-masing pekerjaan atau pesanan dibagi dengan unitnya. Ini total manufacturing cost dibagi unit yang diproduksi. Nah, ini contohnya ya, kemarin sampai contoh ya. Contohnya itu raw material yang di pembuat ini can openers, pembuka kaleng ya. Jadi produksinya pembuka kaleng, ada bahan yang harus ditajamkan, harus digendra, ya. Kemudian dirangkai. Ya. Nah, ditambahkan ini tambahan bahannya ya.
Manufacturing cost ke WIP, misalnya dia ada 2 departemen tadi. Finished good, COGS dijual. Nah, maka dari sini manufacturing cost bisa masuk ke WIP pertama, machining department, bisa juga masuk ke WIP kedua. Kadang-kadang dalam satu kasus itu di sini di yang kedua itu tidak ditambahkan materialnya, ya, tapi hanya menambah tenaga kerja dan overhead pabrik. Ya. Nah, ini akumulasinya. Akumulasi dari bahan, tenaga kerja pabrik, dan overhead pabrik. Ya. Nah, ini pembahasannya, kemudian materialnya adalah yang digunakan untuk proses produksi tidak spesifik, ya, not specific, dan bahannya banyak. Jurnalnya ini, debitnya WIP, mesin dan lain-lain, kemudian kreditnya adalah inventory. Nah, kerja, nah, kerja, jurnalnya, debitnya juga WIP, ada 2 departemen ini, kreditnya factory labor. Payroll juga boleh, salary and wages payable juga boleh. Nah, sekarang yang overhead pabrik. Nah, misalnya berdasarkan jam mesin, machining time. Nah, maka nanti jurnalnya adalah ini. Managing overhead ini yang applied ya. Sekali lagi ini yang applied. Oke. Nah, debitnya sama WIP, kemudian diikuti nama departemennya. Nah, untuk yang departemen pertama di kredit, yang departemen kedua di debit. Nah, kalau selesai, departemen keduanya di kredit, masuk ke finish good. Dijual, finish good-nya di kredit, masuk ke COGS. COGS-nya di debit. Nah, ini perhitungan detailnya. Itu misalnya ini apa? Total cost untuk pelatihan 9 juta. Yang 900 mahasiswa ini full time, yang 1000 part time. Maka yang part time itu mengambilnya hanya 60% mata kuliah. Nah, maka untuk menghitung kos pelatihan itu mahasiswa yang full 900 dan yang tidak full itu hanya mengambil 60%. Maka 1000 dikalikan 60%, yang 900 dikalikan 100%. Ya, karena mengambil semua. Ya, maka full time equivalentnya 1.500. 900 ditambah dengan 600. Itu menggambarkan unit equivalent ya. Nah, total cost-nya adalah 9 juta tadi pelatihan dibagi 1.500. Ya. 1.500 itu hasil dari ini. Nah, 1.500. Nah, 9 jutanya dari sini. Nah, itu. Nah, dalam metode rata-rata ya, yang banyak digunakan ini di sini. Average method. Ya. Average method itu paling banyak digunakan. Ya. Most widely used itu sediaan awal tidak dihitung. Not untuk yang beginning WIP. Ya. Jadi ini harus perhatikan, beginning WIP-nya tidak dihitung. Nah, ngitung ekuivalennya adalah yang selesai, ini dari selesai atau produk selesai, P ya, ini P ya. Produk selesai ditambah dengan
produk dalam proses akhir, PDP, akhir, kali persentase penyelesaian. Kali persentase penyelesaian. Nah, ini unit ekvivalen. Ya, jadi, nah, kalau tadi, nah ini. Misalnya di sini penyelesaiannya bahan 100%, konversinya 70%. Berarti apa? Di proses produksi mixing departemen ini, bahan sudah berhasil diselesaikan semuanya, tapi conversion masih 70%. Jadi bahan sudah dimasukkan semua, tapi tenaga kerja langsung dan overhead pabrik baru 70% penyelesaiannya. Berarti masih perlu penyelesaian 30%. Nah, di awal bulan, akhir bulan 100% bahan, 60% konversi. Berarti posisi akhir bulan itu sudah diselesaikan sebesar 60% konversinya. Berarti masih ada 40% bahan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang diperlukan untuk menyelesaikan produk. Kalau bahan sudah masuk semua, itu artinya. Oke, saya kira itu dulu ya. Kita lanjutkan minggu setelah UAS ya. Nah, Anda konsen di 1 sampai 5 karena di UTS bahannya bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, di on-kan dulu kita akan ini dulu, kita akan screenshot ya. Oke. Jadi nanti Anda pelajari dulu ya supaya lebih nyambung saya ngomong. Nanti Anda kerjakan dulu PR-nya, terus akhir ya, setelah UTS kita akan bahas proses costing ya. Sekalian nanti bab berikutnya yang multiple product itu ya. Oke. Sekali lagi bahan UTS dari bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, silahkan saudara Siwi atau yang lain memutus. Untuk yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya slide yang kedua. Masih ada yang belum on cam, silahkan on cam dulu. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Oke, selanjutnya slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya atas kehadirannya. Kita ketemu setelah akhir SLTS ya. Selamat siang, selamat mempersiapkan UTS. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.